Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita pada ilmu nahwu ya. Insyaallah. Menghalangi pemandangan anak nih. Dengan antum yang ganteng-ganteng di sana. Oke, sampai di mana pelajaran kita kemarin? 42. Isim mausul. Halaman 42. Ismul mausul. Nah, kita minta kepada ananda yang ganteng ini bernama 10 apa nih? 10A? 10C. Oh, 10C. Aja lah. 10A. Ananda Nasra Saharani ada? Dia perempuan. Mana nih? Kok nggak ada datanya 10C di sini? 10B kami. Tadi ada 10C. Oh, ini dia. Baik. Ananda, Masya Allah, luar biasa. Namanya nih, udah nama nabi, nama ketua yayasan lagi. Soleh Wahyudi. Sayang sekali nggak ada orangnya ya. Anda belum beruntung. Iya, betul sekali. Selanjutnya ini Farsha Al-Siroji. Muhammad Revan. Muhammad Revan. Masya Allah. Yang paling itu ganteng. Jangan-jangan ada yang nggak bawa buku ini. Ayo. Baca yang kuat ya suaranya ya, biar kau dengar. Isim mausul. Isim mausul adalah kata penghubung, yaitu penghubung antara isim yang sebelumnya dan sesudahnya. Contoh, allati, yang allati yang susunan isim mausul adalah sebagai alladina, artinya mereka yang alladani. Dengerin. Allati, allati yang Panjang ya, allati yang pertama. Yang allati panjang. allati Iya. yang alladani yang kedua allati atau allai mereka yang isim mausul Oke, tunggu ya. Jadi alladzi sama allati intinya dua isim mausul yang dia mabni, yang dia tidak bisa berubah akhirnya ya. Makanya dikatakan mabni. Apa artinya mabni? Kokoh atau tetap ya. Benar, itu definisi yang nahunya ya. Sesuatu yang tidak berubah. Secara bahasanya dia tetap atau kokoh. Secara istilahnya yang dibilang kawan kita tadi siapa antum? Oke. Jadi alladzi sama allati adalah dua isim mausul, dua isim penghubung antara sebelum dan sesudah, yang dua kata inilah salah satu contoh dari isim mabni. Paham ya? Walaupun dia di awal sebagai fa'il, misalnya qala alladzi misalnya apa? Qala alladzi yaqra, berkata orang yang membaca. Alladzi tidak bisa merubah menjadi dhammah karena dia berada di fa'il. Kan qala alladzi ini isim mausul, ya kan? Tapi posisinya sebagai apa? Fa'il karena dia berada setelah fi'il. Apakah qala alladzi berubah jadi qala alladu? Enggak, karena dia mabni. Paham? Insyaallah. Baik, lanjutkan. Tafadhol. Isim mausul semuanya memenuhi kecuali yang menentukan bilangan dua atau besar, yaitu alladani dan alladani. Keduanya bisa berubah menjadi alladani dan alladani. ya. Jadi perubahan pada allati dan alladzi, jika perubahannya musanna, maka ini bisa dikatakan mu'rab. Kenapa? Karena ada perubahan dari alladzi ya, jadi menjadi alladaini. Itu berlaku untuk semua isim. Berlaku untuk si isim alladzi dan allati yang berubah menjadi ganda. Paham? Musanna artinya ganda. Ketika dia menjadi ganda, maka kita katakan dia mu'rab. Kenapa dikatakan mu'rab? Karena dia berubah. Qala alladani, berkata dua orang yang. Alladani kan sesuatu
dua yang kan, alladani. Kalau antum katakan ra'aitul ladaini yamsya, saya melihat dua orang yang berjalan. Kenapa alladaini? Karena posisinya sebagai maf'ul. Di awal pelajaran Ustaz akan sudah sampaikan ya, alamatun nasab, tanda nasab itu bukan hanya baris fathah. Paham? Ingat kan tuh? Tanda nasab itu bukan hanya garis atas, tetapi juga bisa menjadi ya. Paham? Qalal ladaini. Paham? Seperti qalal ladani ra'aitul ladaini. Sama seperti itu mengatakan qalal waladani, berkata dua anak kecil. Kalau antum katakan saya melihat dua anak kecil, ra'aitu waladaini. Perubahannya bukan fathah tapi ya. Begitu juga pada posisi allati dan alladhi yang bentuknya ganda. Bentuk ganda dari alladhi apa? Alladani kalau dia sebagai fa'il. Qala alladani, berkata dua orang yang. Oke? Kalau antum katakan saya melihat dua orang yang, ra'aitu alladzaini. Paham? Kalau allati allatani, qalat allatani, berkata dua orang wanita yang apa misalnya? Ya. Kalau misalnya dia bentuknya mansub ya sebagai maf'ul, ra'aitu allataini. Tandanya apa? Ya, bukan fathah. Jadi antum harus tahu sebenarnya di awal ya sudah kita pelajari apa itu tanda-tanda nasab. Kalau antum nggak tahu tanda nasab, udah antum nggak akan paham pelajaran ini, nggak akan. Anda bilang nggak akan. Karena antum bilang kenapa alladaini? Kenapa? Karena perubahan isim ya ketika dia nasab tidak harus fathah. Paham? Nggak mesti. Tergantung kalimatnya, tergantung katanya. Kalau misalnya dia bentuknya seperti alladhi dan allati, maka perubahan nasabnya ditandai dengan ya. Paham antum? Paham insyaallah ya? Oke. Selanjutnya ya, nomor 4, Ananda. Sudah lagi. Zahirul Mikhola. Enggak ada. Masya Allah. Ahmad Farras. Ada. Tafadhol, nomor 4. Oke, ini gampang ya. Istifham itu tanda tanya ya. Maksudnya kata tanya. Seperti yang mengatakan apakah ini punya kamu? Apa ini? Siapa ini? Kapan kita pergi? Kapan kita main futsal? Kelas 10 sama kelas 11. Supaya antum dibantai. Pemain futsal semua di situ. Jadi siapa pemain futsal sini? Banyak semua pemain. Masya Allah, siap. Hah? Oh iya ya, usaha Ihsan Ramadan ya. Gimana di sini? Masya Allah, kekelan kita buat ya. Anak konfirmasi sama Ihsan Ramadan. Ya. Tapi kalau antum dibantai jangan nangis ya. Pasti. Bukan ada yang main, itu muridnya. Oke ya. Selanjutnya ya, ismul istifham. Ismul istifham adalah kata tanya. Kata tanya ini juga dia sifatnya mabni, tidak mungkin berubah walaupun dia di awal. Paham ya? Kaifu haluk ya kan? Gak mungkin karena dia di awal kan, itu di awal Ustaz. Kenapa gak dong Ustaz? Gak bisa karena dia istifham ya. Memang bentuknya baku seperti itu dari nenek moyang bahasa Arab ini ya, di Arab sana. Dia nggak akan berubah. Siapa nenek moyang? Hah? Siapa nenek moyang? Banyak lah nenek moyangnya. Ya, dari Nabi apa coba? Kira-kira menurut antum dari Nabi apa? Hah? Kalau dikatakan dalam sejarah Nabi Ismail ya, Nabi Ismail adalah orang yang pertama kali belajar bahasa Arab.
itu terjadi ketika Hajar telah menertibkan sumur Zam-Zam. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang saya sampaikan, ya, kalaulah tidak Hajar membeton atau membuat sebuah wadah untuk sumur Zam-Zam, dia akan menjadi sungai. Jadi ternyata ada kabilah dari Yaman, Kinana, ini lama sekali di tahun yang lalu, datang. Dia lihat di situ ada 2 orang manusia dan ada air di situ. Akhirnya Hajar membolehkan dengan apalah barteran makanan kan gitu kan. Akhirnya mereka tinggal di situ, ya. Sehingga Hajar memberi syarat, kalau kalian tinggal di sini, ajarkan anak saya bahasa Arab. Nah, kalau di tanah Arab awalnya begitu. Jadi bahasa Arab awalnya itu dari Yaman, paham ya, dari Yaman. Ya? Bukan, dia bukan Arab Saudi ya. Yaman. Lalu Yaman kabilah-kabilah berdagang sampai di Makkah Mukarramah itulah. Disitulah Nabi Ismail belajar bahasa Arab. Maka dalam sejarah disebutkan, Nabi Ismail itu musta'arab, nabi yang diarabkan. Maksudnya bukan bahasa aslinya, paham ya? Bukan bahasa aslinya. Allah alam. Jadi bahasa aslinya mana? Bahasa aslinya bahasa Nabi Ibrahim, bahasa Allah alam, bahasa apa namanya? Ibrani. Ya, Ibrani, nggak tahu bahasa Ibrani atau tidak. Ya. Dan Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Tapi kita lanjutkan ya. Jadi Ismul istifham ini isim yang dia tidak bisa berubah akhirnya, walaupun dia berada di awal, walaupun dia berada di tengah. Ya. Wa kaifa itu kan berada setelah wa kaifa haluka. Ya. Wa ma hadza nggak bisa jadi wa muhadza, nggak bisa. Dia tetap dengan bagaimana awal dia dibuat, ya. Kaifa, ma, hal, man, ya. Apalagi kira-kira selain itu? Ya. Kam, ya kan? Kam hada. Berapa ini? Selanjutnya ismu syarti. Ananda, siapa ini? Raka Ahmad. Ada Raka Ahmad. Tafadhol. Yang kelima. Isim syarat adalah isim yang menunjukkan jawab syarat seperti man, siapa saja, atau siapa, ma, apa saja, mata, kapan saja, mahma, bagaimana saja. Oke, jadi isim syarat ini artinya isim isyarat. Jadi ini muncul jika ada konteks sebelumnya atau setelahnya. Contohnya, misalnya mata tajtahidu fid darsi satanjahu fil ikhtibar. Kapan aja kamu belajar bersungguh-sungguh, maka kamu akan berhasil dalam ujian. Itu maksudnya ismus syarti. Ya, paham ya? Ada fi'il syarti, ada ismus syarti. Maka ismus syarti ini juga termasuk dia bagian dari mabniyat atau isim-isim yang kokoh yang tidak akan bisa berubah. Paham ya? Selanjutnya alamat binail ismi. Ananda Fatih Fatur Rahman ada? Naam. Fatih Fatur Rahman halaman 44, alamatul binail ismi. Iya. Hah? Enggak bisa tulis di sini. Lanjut. Ini ada 5 macam. Sebelumnya kata ganti seperti kata syarat seperti kata hadi, mausul kata hukum seperti di al-hadi, kata tanya seperti man aina, syarat atau istilah jawab syarat seperti Sampai di sini, yuk. Sampai di sini selesai dan tentang isim dan sebagainya yang meliputi pengertian isim dan tanda banyak tentang isim dan sembilan. Isim dan tanda bulannya Oke, jadi terakhir ya sebelum kesimpulan,
kita membahas tentang alamatu bina'il ismi. Tanda-tanda bina isim. Ya. Kalau kemarin kita membahas tanda-tanda i'rabnya isim. Sekarang tanda-tanda binanya isim. Tanda-tanda binanya isim ini simple. Tidak sebagaimana mu'rab. Mu'rab ada berapa? Banyak sekali ya. Tergantung isimnya. Kalau ini enggak. Mana yang antum lihat di akhirnya, maka itulah tandanya. Paham? Tidak sebagaimana mu'rab, ya. Tidak sebagaimana mu'rab, bukan dilihat dari akhirnya, tapi memang dilihat dari mana ditetapkannya. Contohnya, ra'aitu waladaini. Saya melihat dua anak laki-laki. Tandanya apa di sini? Tandanya apa? Tanda i'rabnya. Ra'aitu waladaini. Tanda i'rabnya apa? Iya. Bukan kasrah kan? Kalau di isim mabni yang dilihat apa? Akhirnya betulan. Contohnya adalah aina kaifa anta. Tandanya apa di akhir? Udah, berarti fathah. Coba antum lihat, haula'i hadhihi anti. Akhirnya apa? Kasrah, berarti itulah tanda dari isim mabni ini. Lalu antum lihat haitsu nahnu. Apa di situ? Dhamma, ya. Bukan sebelumnya. Tidak sebagaimana di isim mu'rab. Di isim mu'rab memang harus dihafal. Paham ya? Tanda-tanda nasab itu apa? Tanda-tanda rafa, tanda-tanda fathah itu apa? Dalam mu'rabat. Lebih susah memang dia. Lalu mabni ala sukun, contohnya antum sama ana, contohnya. Maka dilihat dari akhirnya kalau dia isim mabni, paham? Tapi kalau dia isim mu'rab, dilihat dari mana ditetapkannya. Ya. Nasbun wa alamatu nasbihi, ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya, wa alamatu nasbihi al-fathah, wa alamatu nasbihi al apa lagi? Ada yang tahu? Apa itu? Dhamma itu kalau dia marfu. Paham ya? Kalau misalnya dia rafa, apa tanda-tanda rafa selain dhamma? Waw atau al-alifu. Contohnya qalal waladani, berkata dua anak laki-laki. Apa di situ tambahannya? Alif. Jadi perbedaannya sangat jauh dengan isim mabni. Jika isim mabni tandanya dilihat dari akhirnya saja. Antum. Mimnya apa di situ? Sukun, berarti antum ala ismid dhamir apa? Mabniun ala sukun. Sudah selesai. Ya. Kalau haitsu, apa haitsu akhirnya? Dhamma. Isim mabni ala dhamma. Ya. Antuma apa baris akhirnya? Sukun. Apa yang dibuat? Alif. Mabni ala sukun, gampang saja. Gitu ya, paham ya? Baik. Dan kesimpulannya bahwasanya ada 5 isim ya, yang dia adalah al-mabniyat. Isim-isim yang kokoh yang tidak bisa berubah akhirnya. Antum perlu jadi isim mabni dalam akidah, dalam iman, dalam akhlak, iya kan? Jangan sebaliknya, mengenai kebaikan mu'rab dia suka berubah, ya. Hari ini baik, besok naudzubillah, ya kan? Ya, kalau bisa kita jadi isim mabni dalam kebaikan, tetap dia masya Allah ini anaknya tetap baik terus, rajin terus, paham ya? Nah, lalu selanjutnya kita kerjakan coba latihan ini ya. Karena kalau nahu tanpa latihan nggak bisa dia. Petunjuk latihan coba dibaca Ananda Raditya Tama. Mana? Nggak ada. Oke. Siapa lagi di sini? Kok nggak lengkap nama kalian ini? Daring. Rafa Zaidan ada? Daring. Muhammad Irfan? Bangun nih. Ngencas nggak? Muhammad Irfan coba halaman 45 dibaca, latihan, petunjuk latihan.
Iya, disuruh baca. Tujuh latihan untuk memantapkan pemahaman tentang isim diperlukan banyak latihan, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis atau yang lainnya dengan menggunakan tahapan-tahapan berikut. Tahap pertama, apa yang kita baca dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Contoh, kul fi'il, huwa isim, Allah isim, ahad isim, Allah isim, somad isim, lam harf, yalid fi'il, wah harf, lam harf, yulad fi'il, wah harf, lam harf, yakun fi'il, lahu isim atau lahu lanya harf punya isim, Ya. kufuwan isim, ahad isim. Untuk menentukan salah satunya, perhatikan tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il atau waktunya. Jika tidak terdapat tanda masing-masing. Masya Allah. Kita akan selesaikan tahap pertama dulu. Ya. Di sejauh mana kemampuan atau pemahaman antum terhadap perbedaan dari isim, fi'il dan huruf. Oke. Ini kayaknya bagusnya kerja satu bangku aja kerjanya. Oke, Ustaz tentukan. Satu bangku kayak mana? Satu bangku. 2 jadi 1 gitu. Kerjasama. Oke, pertama antum surat An-Nas. Ya. Antum surat Al-Falaq. Antum kedua surat Al-Masad, Al-Lahab. Oke, kerjakan sekarang. Antum kedua surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Antum Al-Kafirun tengah. 2. Belakang ini surat Al-Kautsar. Iya, ina atau ina. Yang paling belakang Al-Maun. Siapa tuh? Luqman. Surat Quraisy. Depannya Al-Fil ya. Kerjakan sekarang. Hah? Al-Humazah. Al-Asas ya. At-Takatsur. Sekali nama. Iya, pakai selembar luar biasa. Ya, ini punya. Biar jadi nilai harian. Ya, silakan. Ayo dikerjakan. Ini. Baik, barakallahu fikum ya. Silakan ditulis. Baik, ya. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mudahkan antum dalam memahami pelajaran nahwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.